Dan oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk unit dari Pasuruan ya. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Saya bongkar dulu untuk unitnya ini. Ada ini Samsung A54 ya, dengan kondisi masuk saat ini menurut keterangan nyala, namun dia crash ya. Saya coba nyalakan dulu dengan mencari chargernya. Ini dia ada logo baterai. Ini unit baru 1 tahun ya, ini rilisnya tahun 2023 bulan Maret, tapi ini sudah bermasalah seperti ini ya. Nah, ini dia nyala ya, di charging. Dan ini unit sudah saya charging beberapa saat dan hasilnya ini hanya hang logo seperti ini aja, tidak dapat masuk ke menu utama ya. Jadi ini saya bongkar dulu saja untuk unitnya ini. Unit ini sudah terbongkar, sudah dibongkar sebelumnya ya. Terlihat ini ada bekas congkelan. Kondisi depan belakang ini masih utuh ya, belum ada bekas perbaikan. Menurut keterangan user, ini yang dibutuhkan data utama ataupun data yang tersimpan jangan sampai terhapus ya. Jadi penanganan yang akan saya lakukan di sini pengecekan IC UFS. Kalau pengecekan di UFS normal, saya lanjut ke perbaikan berikutnya. Poinnya ini menyelamatkan data agar data di unit ini tidak terhapus ya. Seperti itu aja. Ini saya tangani, saya masuk ke tahap perbaikan. Dan oke, ini saya mulai masuk ke tahap penanganan saja. Saya tangani unitnya. Fokus perbaikan di area internal storage yang mana user membutuhkan data dari unit ini ya. Ini langkah awal, ini saya lepas dulu untuk cover pelindung IC, yang mana ini lapisan thermal ya. Ini thermal pad yang saya lepas, thermal pad ya. Lepas perlahan, dan untuk pengangkatan IC UFS diharuskan melepas juga kaleng cover pelindung IC nya, karena IC internal storage ataupun ini jenisnya UFS ya, berada di dalam ataupun di bawah kaleng ini ya. Hati-hati saat mengangkat cover, jangan sampai ada komponen yang ikut terlepas. Perlahan saja namun pasti ya. Dan ini covernya sudah terlepas. Saya mulai untuk mengangkat IC UFS nya, karena ini kasusnya bukan stuck restart di logo ya, tapi dia masih bisa di charging jalan normal, namun hanya saja tidak dapat masuk ke booting yang kedua. Berikan plug secukupnya di area IC yang akan kita lepas. Ini plug sudah saya berikan secara merata ya, gunakan panas yang sesuai untuk mengangkat IC UFS. Dan ini IC UFS sudah terlepas. Bersihkan sisa timah dan lem yang masih menempel, harus sampai benar-benar bersih, tidak ada sisa kotoran timah maupun lem yang tersisa ya, agar pemasangan berikutnya bisa mempermudah ataupun bisa cepat karena tidak terhalang oleh kotoran yang tersisa ya. Ini permukaan sudah benar-benar bersih. Lanjut saya rebal untuk IC UFS ini. Saya cek di box
Saya gunakan box IC Jetag Plus untuk pengecekan di awal ya, dan ini terbaca pre-and lifetime sudah 90%, artinya ini IC UFS sudah urgent dan tidak dapat digunakan lagi. Kondisi seperti ini tidak dapat dilakukan factory reset atau juga dilakukan flashing ya, yang mana ini mengharuskan IC diganti. Karena ini chipset Exynos bisa diganti UFS only, jadi saya lakukan backup untuk UFS aslinya full partisi ya, tanpa user data, dan rekonfigurasi juga saya backup agar konfigurasi di IC UFS baru bisa diterapkan ya. Ini sudah saya backup untuk konfigurasinya, dan ini IC UFS baru yang RPMB nya masih kosong, belum tertulis. Saya restore config asli dari UFS yang bawaannya ya, ini Samsung A54, ini seri KMF8, kapasitas 6/256 GB. Tulis konfigurasi, jangan sampai ini OTP nya di checklist ya, biarkan saja di no. Dan ini UFS kondisi setelah dilakukan rekonfigurasi ulang, dia ada 5 LUN terdiri dari 0 sampai 4 ya. Setelah konfigurasi di restore ke IC UFS baru, lanjut saya restore untuk backupan tadi. Ini fungsinya agar mempermudah pada saat flashing ya, agar tidak menambah pekerjaan tambahan, yakni memperbaiki email. Karena kalau tidak ada backupan, email sangat sulit diperbaiki untuk seri-seri terbaru ya. Maka dari itu upayakan semua partisi itu terbackup. Untuk LUN 0 ini saya restore 8 GB karena backupannya sesuai. LUN 0, 1, 2, 3, dan 4 ini saya restore semua, dan klik write saja. Ini saya gunakan MIPI agar proses read ataupun write bisa cepat ya, karena speednya untuk MIPI ini lumayan sangat cepat, beda sama IC Jetag Plus. Kalau IC Jetag Plus untuk read write itu tidak bisa diandalkan untuk kecepatannya ya, jadi saya gunakan box MIPI ini. Keunggulannya memang di kecepatan yang sangat jauh berbeda dengan IC Jetag Plus, tapi kalau di fitur ya memang kalah sih. Proses restore DAM selesai, kita identify kembali, pastikan partisi sudah tertulis semua ya. Ini MIPI sudah mulai membaca partisi yang sudah saya tulis tadi ya, dari backupan aslinya, dan saya gunakan IMMC Manager untuk membaca ROM-nya, karena di MIPI itu tidak terbaca tadi ya. Ini di IMMC File Manager partisi terbaca, namun ROM tidak terbaca ya, tetap saja sama. Jadi saya langsung reset Google PRP saja. Ini agar pada saat selesai di flashing tidak nyangkut di akun Google ya. Pengisian data dari IC UFS lama ke IC UFS baru selesai. Lanjut pasang saja untuk IC UFS new nya ya. Ini IC UFS new, benar-benar new ya, bukan cabutan. Bisa juga dari cabutan asalkan kondisi LT masih kondisi baik. Berikan plug secara pas, jangan berlebihan ya, secukupnya saja. Letakkan secara perlahan, pastikan presisi, gunakan panas yang sesuai untuk pemasangannya. Gerakan secara perlahan untuk IC nya, pastikan dia sudah menempel dengan sempurna, dan bila plugs dirasa kurang cukup, berikan plugs tambahan, tapi jangan terlalu banyak ya. Ini saya gerakan IC nya sedikit perlahan untuk memastikan bahwa IC sudah menempel dengan sempurna. Dan ini proses pergantian IC UFS sudah selesai, dan ini IC UFS bawaannya ya, yang sudah tidak bisa dibaca kembali. Kita langsung masuk ke tahap proses berikutnya, yakni proses finish flashing
firmware official ya. Dan oke, tadi setelah saya lakukan analisa pengecekan sekaligus perbaikan di unit ini ya, ini Samsung A54 yang mana masuknya unit ini crash di board pertama. Yang setelah saya lakukan pembongkaran untuk IC UFS nya, ini saya lakukan pengecekan dikarenakan memang ini tadinya kalau UFS sehat akan di rebel untuk CPU nya, tapi nyatanya untuk IC UFS ini setelah saya bongkar dan saya cek di box sudah urgent, yang artinya sudah habis masa kerja ya. Maka dari itu ini saya lakukan pergantian dengan seri sama ini ya, internal 8/256 GB. Untuk IC UFS nya ini versi 2.2 yang mana serinya ini KM8F ya. Di sini untuk proses pergantiannya saya lakukan backup keseluruhan untuk IC UFS aslinya ini ya, dan saya siapkan UFS baru. Backup full data tanpa user data ya, menggunakan MIPI, kemudian restore menggunakan MIPI, berikut konfigurasi itu via CJTAG Plus. Pastikan UFS tidak OTP ya, dan pemasangan sudah selesai. Ini sudah saya pasang. Saya coba pasang ke LCD ini. Setelah diurai dam dari backupan aslinya, dia harusnya bisa menyala ya, meskipun di posisi Odin mode. Nantinya tinggal kita flashing saja. Ini sudah saya pasang mesin ke LCD dan saya coba charging. Ini logo charging sudah muncul, namun dia langsung masuk ke Odin mode ya. Ini artinya UFS sudah sesuai, untuk firmware sudah masuk meskipun sebagian ya. Dan untuk proses berikutnya ini saya lakukan flashing. Flashingnya ini saya gunakan Samsung Tool Pro ya. Untuk Samsung Tool Pro nya saya siapkan dulu. Nah, ini Samsung Tool Pro nya sudah terbuka. Masuk ke tab flash, isikan filenya satu persatu board yang mana firmware-nya sudah diekstrak. Pastikan binary-nya itu sesuai ataupun yang lebih tinggi ya, agar tidak terjadi error pada saat di flashing. Kalau yang di downgrade ataupun versi rendahnya itu tidak akan mungkin bisa jalan. Untuk PDA nya ini masukkan AP, PON, pilih CP, CSC dan CSC ya. Untuk Exynos ini karena dia menggunakan Exynos chipsetnya ya, jadi bisa diganti hanya IC UFS nya saja dengan catatan UFS masih sehat. Untuk pergantiannya harus ada backupan agar bisa digunakan beserta emailnya. Ini file sudah masuk semua, tinggal kita klik flash saja dan proses flashing berjalan. Artinya ini sudah sesuai dengan firmware yang sebelumnya ya, ataupun ini bisa yang lebih tinggi firmware yang sedang saya flash ini. Saya tunggu sampai proses flashing ini selesai dan kita lihat hasilnya, apakah unit dapat bisa masuk ke booting kedua dan bisa masuk ke menu utama. Kita lihat saja nanti. Oke, dan proses flashing selesai ya. Kita lihat unitnya apakah sudah ada kemajuan setelah melakukan pergantian UFS dan flashing tadi ya. Ini sudah masuk di booting pertama. Nah, ini sudah masuk ke booting yang kedua ya. Artinya UFS sudah benar-benar urgent untuk yang aslinya ya. Seri ini dia belum bisa dilakukan update FFU ya, beda dengan eMMC. Sudah masuk ke pilihan awal bahasa ya. Saya next sampai dengan selesai. Ini sudah dapat masuk ke menu awal ya, artinya perbaikan sudah selesai, pergantian UFS only ya. Ini saya masuk ke tentang ponselnya saja. Saya lihat internal storage apakah sesuai dengan internal yang saya pasangkan tadi ya. Internal memory
8 GB dan kapasitasnya 256 sesuai dengan UFS yang saya gunakan. Firmware-nya ini A546E dengan IMEI. Ini sudah sesuai dengan aslinya ya, karena ini saya restore backupan dari UFS yang rusaknya tadi, yang aslinya. Jadi ini sudah aman. Tinggal ini saya lengkapi keseluruhan part dan saya uji fungsinya satu persatu setelah ini partnya semua lengkap terpasang. Sementara perbaikan sudah selesai. Replace UFS only di seri Samsung A54 ya. Dan oke, ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan part ya. Saya uji mulai dari kamera. Ini kamera utama, ini zoom, ini kamera wide, normal semua ya. Dan untuk kamera depan ini normal. Perekam video, cek. Untuk perekam video normal ya. Untuk center ini on, Bluetooth, WiFi sudah terhubung. Untuk 4G sudah keluar. Dan untuk ini untuk perekam suara, cek. Untuk perekam suara normal. Dan mungkin pengecekan sudah ya, semua fungsi normal, tidak ada masalah. Dan coba saya charging, apakah dia masuk. Ini charging normal ya. Dan mungkin proses perbaikan di unit Samsung A54 5G ini, yang mana masuk awalnya ini crash di logo booting ya. Setelah dipastikan penyebab kerusakan utamanya ada di IC internal storage yang bermasalah, dan ini saya ganti UFS only dan sekarang unit sudah normal dan siap untuk digunakan kembali. Prosesnya pastikan backupannya terbackup semua untuk partisi di bagian modemnya agar unit ini dapat digunakan, karena kalau misalkan ada salah satu partisi yang tidak terbackup, dia akan sulit untuk diperbaiki untuk bagian IMEI-nya ya. Mungkin seperti itu aja, kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar. Dan untuk yang punya unit, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Sekian dan terima kasih.